Oke, halo teman-teman, balik lagi di Nema TV Channel. Kali ini gue mau ngebahas salah satu mobil proyekan dari ASN Garage nih, yaitu Honda Civic FK Hatchback. Wah, ini modifikasinya udah agak lumayan nih, mulai dari eksterior, apalagi di bagian perfitmenan duniawinya nih, enak banget ngeliat fitmennya. Ini mobil yang di belakang gue ini, dan di sini gue bakal ngobrol dengan buildernya langsung, yaitu Mas Agung yang udah ngebangun mobil ini mulai dari nol sampai sekarang jadinya seperti ini. Ntar kita bakal bahas juga spesifikasinya seperti apa. So, pantengin terus video kita. Let's go! Oke teman-teman, sekarang udah bareng sama Mas Agungnya nih, yang dimana doi builder dari Civic FK Hatchback nih Mas ya? Ya. Ini berarti mobil dari nol sampai begini lo yang ngebangun berarti mobil ini? Betul. Waduh, luar biasa sekali nih builder kita dari kota Semarang, yaitu ASN Garage. Tapi nggak hanya mobil ini, udah mobil keberapa nih Mas lo bangun Mas? Yang mana ya mobil ini? Mobil beginian. Orang ini apa mobil kayak gini? Orang ini emang udah berapa? Oh, orangnya satu ini. Orang satu. Oh, yang mobil ini lainnya udah banyak ya? udah banyak ya? Banyak. Tapi gue kebanyakan ngeliat Civic FB lu mainnya ya biasanya? Tapi turbo juga banyak sih. Oh, turbo banyak paling juga. banyak FB sama turbo. Oh. Ya Civic, ini paling banyak Civic. Civic ya paling banyak. Paling banyak Ya? Civic. Kenapa tuh Mas? Ya mungkin Untuk karena kebenaran aja? bawaan lahiran dulu pakai Civic ya. Kebetulan sih paling banyak emang Civic. Oh, Civic Turbo ya? udah banyak, FB banyak. Apa paling gampang untuk dimodifnya atau gimana ya? Ya betul sih, Oh. gampang dan walaupun kayak gini kan dia masih bisa dipakai, masih nyaman ya. Iya sih, untuk Dengan daily masih enak ya. Harga yang masuk akal, perawatan yang mudah. Udah, betul. Modifikasi enak lagi ya kan? Ah. Gitu. Nah sekarang nih, gue pengen tahu nih spesifikasi mobilnya. Jadi, mobil ini basicnya tahun berapa sih Mas? Ini 2017. 2017. Nah ini konsepnya dibikin apa nih sama Mas Agung nih cerita ini? Ada Konsepnya- story nggak sih di balik mobil ini? Polri sih nggak ada ya, cuman ini orangnya pasrah aja sebenarnya dia. Oh gitu? Jadi Terserah, pokoknya keren katanya gitu. terserah mana Mas Agung aja berarti? Terserah. Buset. Jadi Itu- waktu datang waktu awal sih dia udah modif juga, Oh. cuman ya kurang proper lah. Oke. Jadi kita rubah semua. Oh rubah semua? Iya. Jadi nggak ada yang tersisa sih dari yang awal dulu. Oh oke. Nah mulai dari eksterior nih apa aja yang udah lu rubah nih berarti? Exhaust panel chamber kit udah pasti ya. Oke. Terus ini lips karbon, Hmm. velg Workpiece SX Oh, 18. oke. Ini 910. Mhm. Terus BBK depan BBK belakang depan ya. belakang. Ini stiker juga nih pakai. Oh ini udah di wrapping nih berarti? Wrapping. Wah gila. stiker. Terus udah Kalau sih. sunroof bawaan atau? Enggak, sunroof juga Pasang? masang. Oh, sunroof pasang. gitu, Pasang gila. sini juga sama. Oh, nah ini nih teman-teman nih mobil bikinan dari Mas Agung nih. Bisa dipakai daily tapi cakep, tapi nyetel gitu ya nggak? Civic FK Hatchback. Nah mungkin kita ngobrol dari eksterior luarnya dulu kali ya. Kalau untuk dari depan nih emang nggak ada perubahan, maksudnya cuma ada penambahan lips aja berarti ya? Iya, lips aja. Ah, lips ini nih. Ini bikinan Mas Agung nih. Betul. Oh, ini konsepnya apa nih Mas? Dibikin apa nih Mas? Ya, cuma biar Atau ngikutin aja biar kata ngikutin pendek? aja sih, biar lebih pendek aja, tapi tetap simple ya. Oh, oke. Ini sebenarnya nggak hitam, ini kemarin sempat pecah. Oh, sempat pecah. Orangnya pakai pecah. Oh. Kita tambel. Oh iya. Sementara iya. lah. Tambal sementara. Sementara. Benar. Nah, karbon kalau pecah kan dia nggak bisa di. Iya tambel betul. ya. Betul. Gitu. Nah lanjut lagi kalau untuk dari bodinya sendiri, nah pemilihan warna wrapping, emang warna asli mobil warna apa sih Mas? Warna putih. Oh asli warna putih. Warna putih. Padahal cakep juga sih warna putih dibikin seperti gini ya. Banyak banget, cuman kan udah banyak banget Civic ini putih semua kan. Jadi biar agak beda aja gitu ya. Kenapa milih warna ini warna apa sih asli Mas? Aslinya sorry, ini warna apa sih? Namanya lupa ya, cuman mirip-mirip hijau GTR itu. Oh, Siapa iya, tahu kan iya. ini jadi berubah jadi GTR kan. Amin ya nggak? Apa Millennium Jet itu ya, nggak salah ya? Iya, Soal iya, GTR ya. Iya betul. Hijau itu kayak ada kemas-kemasan juga kayak gitu-gitu dah. Ah. Hijau itu beda tuh. Cakep sih. Sama sesuai mobilnya nih. Cakep, jadi ini daily enak gitu modifikasinya tuh. Nah lanjut lagi kalau untuk di bagian samping, kalau gue lihat sih side skirt nih, masih ini ada penambahan ya? Iya, ini lips juga nih. Lips ininya nih. Ini custom jatuhnya kan? Custom. Custom lips ininya biar nyamain sama untuk bagian si depannya ini teman-teman. Nah yang kita bicarain karena ini ASN Garage tuh bagian spesialis kaki-kaki, yang pasti gue tanya tuh dari bagian kaki-kaki ini Mas. Boleh jelasin nggak Mas bagian kakinya nih apa aja nih udah do modifikasi nih Mas? Nah, yang pasti kan Airsus, velg sama apa? BBK. Oke. Nah, buat chambernya ini kita pakai chamber plate di atasnya. Oh. Itu sama
di bawahnya dipakai extender di lower armnya. Oke, itu Jadi, biar apa itu tuh? Biar bisa dapat chambernya. Karena kan Oh. chamber plate ada batasannya ya. Oh iya. Karena masih kurang, Aha. bawahnya kita keluarin. Oh gitu. Jadi ada extendernya di lower armnya itu buat dikeluarin lagi. Dikeluarin lagi. Iya. Itu biar dapat si konsepannya fender tulips ini berarti. Iya, dapat chamber segini. Oh. Mas Turbo baik. emang ini selalu kalah nih ya. Oh, si lampu sen selalu itunya kalah. ya. Biasanya dilepas, cuman ini sementara dibiarin dulu. Oh, kalau dilepas berarti dibikin Ditutup. delete Iya, itu ya, delete. delete sen ya jatuhnya ya. Betul. Oh, baik. Nah, kalau untuk dari pemilihan RCS sendiri dia pakai RCS apa sih Mas? Ini kalau kakek-kakeknya dia pakai universal. Oh, universal. Tapi kalau manajemennya pakai Liberty. Oh, itu bisa dikawinkan gitu dia ya. Iya, betul. Kebanyakan sini kakeknya universal. Jadi Oh, dia kayak custom universal. ya. Oh, custom. Custom. Itu ada plus minus nggak sih kalau kayak custom sama yang PNP gitu kan biasa kan ada juga tuh kayak brand-brand contoh kayak RBFT gitu kan. Kan PNP kan. Nah, kalau ini custom ada plus minus nggak sih? Kalau plus minus ya ada ya. Apa tuh Mas? Kalau plusnya yang kalau bolt on itu kita bilang bolt on ya, merek kan banyak ya. Ya. Ya lebih mahal. Oke. Terus dia softwarnya lebih mudah di setel, ada Oke. softwarnya. Yes. Terus apa lagi ya? Ya udah sih. Udah, kalau Intinya yang sih custom? pokoknya di harga ya. Kalau custom kita lebih ini aja lebih luas aja. Misal soknya mau dibengkokin, jadi kayak gini misalnya soknya ada buahnya dibengkokin. Kan kalau bolt on kan nggak mungkin. Betul. Sayang ya gitu. Iya, iya. Oh ini kan tinggal kita custom sesuka hati aja. Shocknya dibengkokin. Iya, Maksudnya kalau gimana bawa- tuh Mas? Si Jangan- batang bawahnya itu. Iya, dikasih Itu aman? rumahnya. Oh iya. Itu F30 yang itu juga. Oh gitu. Kemarin Aman ada itu yang Mas. Mercy yang CLA juga Aman gitu kalau begitu. aman. Oh iya. Dan isinya enggak ya, cuman rumahnya Ya, aja. rumahnya Rumahnya, aja. isinya enggak. Biar ngejar si Chambernya, karena kan dia itu ya. modelnya yang cemplung ya. Oh. Modelnya bukan yang baut dua kayak FD, FB. Oh, baik. Biasanya orang emang kendala nyamber turbos itu. Oh. Kalau dulu sih aku motong di knuckle. Oh. Knuckle aku potong. Aha. Nah, sekarang mending knuckle tetap ori. Mending tetap ori ya. Iya, Iya, biar lebih safety juga kalau ori itu ya. betul. Gila. Nah, itu teman jadi ada plus minus juga nih yang bolt on sama yang custom. Kalau custom ya balik lagi gimana budget. Ah, ya nggak? Betul. Kalau budget lo sebenarnya budget bisa untuk itu tapi kenapa enggak kalau custom bisa lebih oke gitu. Jadi bisa menghemat untuk modifikasi yang lainnya juga betul Ya. Mas? Gitu. Nah, lanjut lagi kalau untuk pemilihan velg ini pakai velg apa tadi Mas? Work PSSX. Work FSX. FSX. Wah, ini ring berapa deh Mas? Ini ring 18, ini aslinya 17 ya, flat lip ya. Oh. Ini udah ganti list barrel. Oh, udah ganti. Kawin sih ini. Oh. Punya SSR. Jadi ke ring 18 jadinya 18. jatuhnya ya. Iya. Kalau VSS sendiri 17. Iya, kalau PSSX yang ini kan asli dia flat lip ya. Oh iya Ini betul. makanya jadi step lip. Oke, Gitu. baik gitu teman-teman. Dengan finishingnya brush nih ya. Di brush. Cuman agak kotor. Agak kotor aja gitu ya kan. Gitu karena mobil ini sering road trip nih ceritanya nih mobil ini ya enggak. Gitu. Nah, lanjut lagi dibalut dengan pengereman oleh BBK Brembo. Ini ukuran berapa gede banget nih Mas, buset. 6 pot 355 Brembo CTSP ya. Oh, tapi sih cakep sih nih, jadi lihat jadi penuh banget tuh. Tuh. Jaraknya manis banget cuy. Jadi penuh Mepet. sekali, mepet banget. Jadi kelihatannya dari tuh, penuh tuh. Gila. Luar biasa. Nah Mas, kalau untuk bikin fitment seperti ini ribet nggak sih Mas? Tergantung velgnya ya. Oh balik lagi. Balik Nah, ke velg. jadi gue mau tanya, kalau misalkan ada customer pengen, anggaplah ini masih standar, gue pengen ngemodifikasi mobil nih, pengen dibikin stand-stand gitu. Yang diduluin tuh velgnya dulu atau pemasangan? Velgnya dulu. Oh, tetap velgnya dulu. Velgnya dulu. Oh, jadi biar kita tahu ya jatuhnya segimana. Dari velg ketemu fitmentnya mau kayak gimana. Oh, Tuh. kalau fitment tuh berarti ada yang slam, ada yang fender to lift, Tuh. ada apa lagi sih? Atau dua itu doang sih biasanya Kalau sekarang dua itu ya. Dua Kalau itu. zaman dulu mungkin ada yang POK yang keluar. Oh iya. Ada juga kalau MITI ada ya. Oh, MITI ada juga yang dibikin Iya, gitu. Oh. Iya, tapi agak kurang kelihatan enak juga sih Iya, kalau MITI jarang ya. kan. Jarang ya. Jarang. Yang enak tuh orang kebanyakan ya slam, kalau nggak ini kalau slam contohnya kayak begitu tuh. Iya, Nah, itu slam tuh. Velg benar-benar masuk ke dalam. Tapi kalau pada umumnya ini nih fender to lips yang dimana 0 PSI-nya tuh seperti ini nih. Jadi parkir nyetel jatuhnya nih. Jadi manis tuh teman-teman. Nah, inilah nih untuk bagian fitment kaki-kaki depannya. Nah, lanjut lagi untuk samping yang tadi Mas Agung udah cerita, ada penambahan lipsnya juga nih di bagian samping. Terus kalau untuk bagian kaki-kaki belakang, nah ini kaki belakang cakep juga nih Mas. Ini velg belang Mas? Belang. Oh. Belakangnya 10 ya. Oh, belakang 10. Belakang 10. Sama diganti barelnya juga? Iya, semuanya. Oh. Barelnya ganti. Kan barengan tuh empat-empatnya. Oh, barang empat-empatnya. Nah, kalau untuk ini ada semacam kayak radius-radiusan gitu nggak sih? Enggak, ini masih standar gitu. Oh, standarnya? Masih standar. Ke Uber itu bisa? Apanya? Ke Uber gitu, maksudnya Iya, masih standar, masih ini enak bisa. gitu? Ha-ha. Oh.
Cuma kalau Civic Turbo ini yang ini ya, maksudnya kalau ini kan BBK depan belakang nih. Aha. Depan belakang. Yes. Dia chambernya ada batasannya. Oh, ada batasannya. Karena ini rem tangannya lah ya bisa dibilang ya. Ini kalau pakai chamber dia mentok sama shock breaker. Oh. Di dalamnya nggak kelihatan gitu kayak gini. Iya. Kalau yang rem belakang standar malah chambernya bisa lebih lagi. Lagi ya. Iya. Gila, cakep. Kayaknya Mas Agung udah hatam banget di persifikan duniawi ini ya kan. Orang pengen apa? Udah merem, udah lu pasang gini, udah beres gitu ya nggak? Nah, biasanya berapa lama sih Mas kalau modifikasi seperti itu Mas? Ini yang lama di pembuatan lip sama karbonnya ya. Oh, yang lamanya itu? Yang lama itu. Kalau di luar itu sih kira-kira ya 2 minggu lah. 2 minggu kelar tuh begitu? Gokil. Luar biasa. Nah lanjut lagi nih untuk belakangnya lagi tetap kita masih ngobrolin per kaki-kakian. Kalau kaki belakang sama si airsasnya juga custom juga. Sama. Ukuran si balon itu kan macam-macam tuh, ada yang 3 ini itu mempengaruhi nggak sih biasanya? Mempengaruhi. Oh gitu. Yang belakang kayak ini harus slim dia kalau chamber. Oh. Depan juga sama, ini harus yang kecil. Oh. Kalau enggak, itu kan karena chamber plate-nya kita montokin ke dalam ya. Aha. Kalau balonnya nggak kecil ya montok ke bodi dalamnya. Bodi dalamnya. Dalam artian bodi dalamnya masih standar ya, belum dibobok ya. Oh. Belakang juga sama, kalau balon belakangnya gede, montok ke shock breaker, ke bautnya. Oke. Lama-lama sobek. Gitu tuh. Minusnya yang pakai balon ya begitu sih Mas ya sebenarnya. Cuma kalau balonnya yang kecil aman. Nah, kembali lagi kebutuhannya cocok, pas, ya udah aman aja. Nah, aja. biasanya kalau custom gini umurnya berapa lama sih, Mas? Apanya? Umur si airsasnya mungkin atau si balonnya biasanya mungkin. Kalau airsas itu kalau nggak ada kena apa-apa aman terus. Aman. Biasanya kompresor tuh duluan yang kena. Oh, malah kompresor duluan yang kena. Oh. Kompresor 3-4 tahun lah. Oh gitu. Iya, ganti ya ada wajar namanya dia elektrikal kan. Nah, kalau dari si balonnya sendiri? So, yang udah sih selama belum kena luar, saya kena knalpot, kena velg, kena ban, aman. Aman, oh gitu. Oh, karena kan banyak juga di luaran sana yang ngomong, wah takut bocor. Biasanya tuh kena luar, jadi kena velg, kena apalah, kena knalpot. Makanya faktor luar ya, bukan faktor pemasangan ya. Oh. Ya, pemasangan sih, berarti ya, masangnya salah ya. Berarti masangnya salah. Benar, berarti kan di bengkel itu. Jadi selama masangnya bener sih aman. Oh, baik. Gue pikir ya karena karet ada umurnya gitu kan, atau getas kalau ada umurnya bener, getas sama dia karena pecah-pecah. Cuman yang udah belum pernah sampai pecah. Oh gitu. Jadi orangnya biasanya yang udah kayak gitu ngelihat, pingin ganti Oh. Kan pengalaman sih orang membeli gini jarang yang megang sampai 5 tahun ya. Udah ganti duluan. Biasanya sih gitu. Bener juga. Jadi kalau sudah dilepas dalam kondisi bekas kan udah beda cerita nih. Iya bener. Kita udah nggak tahu umurnya. Iya sih, iya lagi bener. Aduh, ya begitulah nih teman-teman nih. Nah, satu lagi pertanyaan gue. Untuk mobil selama ini gue udah nyobain tuh mobil air suspension tuh di mobil-mobil bisa dibilang mobil gede ya. Kayak Mercy lah mungkin. Waktu itu gue nyoba, atau enggak di BMW gue juga pernah nyoba. Terus di mobil Crown biasa itu kan enak banget. Ada satu mobil yang pernah gue coba kagak enak, BMW E3 berapa? E39 gitu ya, E34. Kagak enak banget Mas, itu keras banget. Itu mobil Eropa tuh ya kan. Itu mungkin ada yang bilang salah dari pemilihan balon biasanya. Jadi mau seceper apapun tetap keras dia mobilnya. Nah, kalau untuk di mobil ini bisa dibilang mobil sedan ya, sedan Jepang apalagi kan, dengan bobot yang nggak seberat mobil Eropa. Betul. Nah, menurut Mas Agung, enak nggak sih dipasangin airsas? Enak kalau ini. Kenapa tuh? Kok lu bisa ngomong enak? Ya karena dipakai masih nyaman. Oh gitu? Stabil, nggak geol, walaupun chamber ya, masih enak. Nah, biasanya kan orang rekomendasi untuk pemasangan airsas itu di mobil-mobil boxy atau mobil gede. Nah, sedangkan ini kan mobilnya ya dengan bobot yang nggak terlalu berat-berat banget, masih tetap nyaman. Itu pemilihannya gimana itu, Mas? Ya setting di kaki aja kita bikin empuk gitu kan. Iya. Jadi ini bisa dibilang jauh lebih normal, lebih enak dibanding normal standarnya berarti dong? Oh enggak. Kalau demi standar enak standar. Oh gitu. Iya. Kan standar kan per. Bener. Ini balon. Tapi tetap lebih enak kalau dibanding standar ya, kalau dibanding standar gitu. Lebih enak tetap standar berarti. Oh gitu. Kalau standar sebenarnya nggak bisa dilawan ya. Iya sih, benar. Kalau ada yang bilang lebih enak dari standar kayak gimmick deh. Gimmick kayak gitu ya. Tapi kok begitu juga kalau di mobil Eropa lebih? Iya sih, harusnya gitu ya. Harusnya gitu juga ya. Oh, oke, keren ini. Bener ini betul. Builder yang luar biasa. Jadi emang tidak menginikan wah lebih enak airsas ya, enggak juga ya Mas ya. Enggak realistis. Realistis saja gitu kan. Jadi kalau misalkan enak ya dibilang enak, kalau kurang enak masih dibilang kurang enak gitu Mas ya. Makanya balik lagi gimana customer, kalau customer bilang ya udah nggak masalah sana, tapi gue masih enak-enak ini pakai harian, pakai road trip enak, ya udah nggak masalah, betul ya Mas? Betul. Begitu teman-teman. Nah inilah nih, jadi teman-teman untuk pemasangan mobil
Airsas di mobil Jepang, ya inilah testimoni dari Mas Agung nih, builder dari ASN Garage nih, yang sudah masang air suspension di FK hatchback ini nih. Nanti kita bakal nyobain, gue juga penasaran sih air suspension di mobil Jepang kayak gimana nih rasanya, ya nggak Mas? Ya. Ntar kita bakal nyobain nih mobil ini. Nah, lanjut lagi kita ngobrolin ke bagian pantat belakang ini. Untuk pantat belakangnya apa aja yang udah dirubah sama Mas Agung nih, Mas? Belakangnya ini diffuser ya. Oh, diffuser belakangnya. Ini yang kelihatannya kan exhaust. Ini full pakai AKS. Oh, full AKS. Full AKS. Ini bagasi ya paling audio sama airsus-nya aja sih. Oh, ada ininya ya. Apa sih namanya tuh? Trunk setup. Iya. Sama dipercantik. Cakep juga nih. Cuman ini udah nggak up to date sih, cuman permintaan ownernya. Iya sih, ini jadul banget sih ya. Pinginnya sih diganti sih, cuman kemarin kita nggak bisa ini ya, permintaan ownernya kayak gitu. Iya. Ini jadul sih, yang biasa pasang harusnya botol-botol ditutup aja ya. lurus. Nah, lurus nanti aja udah bakal cukup. kita ganti sendiri aja. Oh iya, FYI, ini gue baru tahu cerita dari Mas Agung, ternyata yang punya mobil ini belum nyobain mobilnya sama sekali, Mas ya. Dari pertama jadi. Ya, posisi gini ya. Posisi belum gini lihat ya, belum megang. Posisi gini dia belum megang sama sekali yang punya mobil ini. Gila, gue bilang. Tuh orang berarti punya mobilnya berapa banyak ya, enggak? Mobilnya sampai lupa nih ada di sini. Nah, lanjut ini untuk bagian trunk setupnya seperti ini, teman-teman. Yang dimana ada audio nih dari Pioneer, subwoofer ya kan, ya standar lah, namanya kosmetiknya lah ya, Mas ya. Iya, betul. Oh, ini manajemennya pakai apa ini, Mas? Dawn. Dawn. Oh, Dawn produk mana nih, Mas? Cina ya. Oh, Cina juga. Oke. Justru yang ini merek khasnya Dawn, dia cuma banyak di rebranding. Oh, di rebrand iya. gitu ya. Oh, banyak. Okay. Dan sebenarnya juga brand-brand yang banyak juga yang bertebaran di Indonesia itu juga sebenarnya rebrand-rebrandan ya sebenarnya ya. Nah. Iya. Gimana marketingnya aja itu. Betul. Balik lagi gimana marketing dan after sales-nya sih. Betul. Itu yang harus diutamakan untuk bagi bengkel-bengkel ya, contoh seperti ASN Garage ini gitu kan. Yang namanya udah pemasangan air suspension nggak mungkin jual putus, betul nggak, Mas? Pasti harus ada after sales-nya ya. After sales-nya apa? Ya seperti ya peremajaan kayak kaki atau ada bocor, atau nggak mungkin bocor di mana gitu Mas Agung nyusulin ke sana ya nggak? Ya kayak gitulah after sales-nya kurang lebih. Nah, gitulah teman-teman. Lanjut lagi nih untuk bagian trunk setup-nya seperti ini, yang dimana hardline-nya dibikin kayak begini nih, dibikin cantik ya, tuh bisa lihat sendiri. Tabungnya di belakang sini, tuh tabungnya pakai satu ya, Mas ya? Satu. Tabungnya satu. Kalau kompresornya di mana, Mas? Kompresornya ngumpet di balik jok sih. Oh, di balik jok. Iya. Satu dua? Satu. Oh, satu juga. Oh. Bikin dua, ruangannya udah habis ya? Habis. Iya, udah habis sama audio nih. Audio kayak pasti lumayan juga nih habisnya nih. Taruh sini cuman estetiknya kan nggak ada. Betul sekali. Nah, ini power nih di bawah sini semua nih. Ini lumayan sih kayaknya habisnya audio nih. Berhubung gua kagak paham audio ya, jadi nggak gua bahas lebih detail ya. Untuk bagian audionya cuman tahu-tahu aja. Gitu. Nah, lanjut lagi untuk exhaust tadi Mas Agung bilang dari HKS, dari depan ke belakang ya. Sebenarnya bukan dari depannya, dari bawah ya, dari downpipe. Setelah downpipe karena kan nggak keluarin kayaknya ya. Nggak tahu ya kan, di chassis nggak ada. Betul. Dia downpipe pakai yang universal lah. Oh. Tapi ganti juga. Baru ke belakangnya pakai ini. Iya. Gitu teman-teman. Untuk bagian interior ada yang dirubah nggak Mas Agung? Belum ada. Oh, semoga habis ini ada. Oh, next project mungkin bagian interiornya ya? Iya. Gila, luar biasa sekali. Nah, jadi kopi penasaran juga nih, gue pengen nyobain nih mobilnya. Gimana kita cobain, Mas Agung, boleh? Boleh. Let's go, kita cobain nih mobilnya. Let's go. Oke, sekarang kita cobain nih mobil Civic FK hatchbacknya nih, bikinan dari ASN Garage. Kompresornya masih nyala, berisik gitu. Wah, kompresor masih berisik nih. Belum yang silent dong berarti ya? Belum. Nah, sebelum ini kita pakai dulu seat beltnya cuy. Kita rasain nih. Rasanya menggunakan air suspension di mobil Jepang. Tapi Jepang tuh yang hatchback ya, mobil sedannya gitu dah. Sedan Jepangnya enggak. Jadi dengan beban yang mobil ini nggak terlalu berat-berat banget, apakah masih enak nih menggunakan air suspension? Kalau kata Mas Agung sih cukup ya Mas ya. Dibilang enak banget sih nggak juga ya sebenarnya ya. Tapi kalau untuk nyetel sih cakep. Kalau bicara enak itu relatif ya. Nah. Yang enak menurut si A menurut enak menurut si B. Nah, itu dia. Standar nyaman orang beda-beda. Betul sekali. Jadi makanya balik lagi, gimana orangnya. Menurut kita enak, belum tentu kalau kata orang lain enak. Iya. Gitu. Tapi kalau nggak enak itu mutlak. Nah, iya lagi. Iya.
Kalau mobilnya ada nggak enak, pasti orang bilang nggak enak. Gak enak. Betul. Makanya gue penasaran nih, pengen ngerasain nih airsas di mobil sedan Jepang kayak begini ya nggak? Suara apa tuh mas? Solenoid ya? Hah? Solenoid. Oh solenoid ya. Iya, Oh. jadi bikin setelan jalan. Oke. Ini jalannya agak jelek di jembatan nih, jadi kerasa sih. Nah, ya gini tuh rasanya. Menurut gua nih ya, masih enak ini mas hitungannya. Gitu lah. Ini masih enak ini. Ini kan jalannya jelek ya. Iya. Ini kerasa Tuh, ya. kerasa itu masih Kalau enak. jalannya nih. mulus pasti ya enak terus. Iya. Gitu. Bener kata Mas Igo. Jadi enak atau nggak enak itu relatif. Balik lagi gimana orangnya. Nah, ini kalau versi gue yang ngerasain, ini enak hitungan segini. Ini kalau di lihat dari luar, chapternya segimana ini mas? Pendeknya dia, pas jari. Enggak sih ini. Oh, enggak. Di sepian kelihatan. Oh nyelup. Ya. Oh Jadi- ini kelihatan tuh. Oh iya. Bukan nyelup ya, maksudnya rataban. Oh rataban. Oh iya Rataban. benar. Tuh. Ini dengan setelan jalannya dia segini nih, masih enak dan nyaman. Masih oke lah bisa dibilang gitu. Masih enak dan nyaman di saat ngerasainnya. Apalagi kan Semarang banyak jalan yang bumpy ya. Betul. Jadi berasa banget tuh. Apalagi kalau pemasangannya nggak pas atau nggak sesuai, itu pasti berasa tuh. Gitu. Ini masih enak nih kita pakai jalannya, ini jalan bumpy. Tuh. Nah, itu ada tadi jalan tuh. Ya normal aja. Nggak jeduk lah. Nggak jeduk gitu. Nggak jeduk. Ya toleransi masih oke lah gitu ya kan. Iya. Tuh. Kalau turun gitu hampir nempel ya si Iya. velgnya. Kan miring kan tadi? Iya. Mas Agung. Wow. Nah, ini jalan udah agak bumpy nih. Masih nyayunnya masih enak. Iya. Sini aja agak sepi. Kalau sana jam pulang kerja tadi. Oh, iya, Jadi betul. kita lewat sini aja. Lihat sini ya. Gila, enak banget cuy. Aduh, ya kan. Jadi BM nih punya mobil sedan dibikin airsas kayak gini nih. Sayang mobil gua Starlet. Untung mobil gua Starlet, jadi nggak bisa dipakein airsas tuh. Pasti kagak enak, gue yakin sih ya. Kalau di Starlet mah ya, mobil kecil, enteng lagi. Nggak berani jawab. Cuma udah ketahuan sih. Gitu. Nah, di mobil interior ini nih ada pemasangan sunroof. Bisa Ini sunroofnya pakai apa sih mas? Oh bisa dibuka. Gue tarik tuh tadi. Ini bisa juga, cuman Oh. nggak usah. Sunroof pakai apa sih, Mas? Kayak Cloud Blue. Cloud Blue. Oh, Iya. bukan Webaso gitu. Bukan, cuman dia sejenis lah, yang sama Webasto aftermarket ya. Oh. Bukan Webasto yang copotan ya. Iya. Gitu. Kenapa alasannya? Kan biasanya orang-orang ya kalau gue pribadi lebih senangnya pakai copotan mobil ya karena kan original gitu jatuhnya kan. Kalau di bengkel gue sih ya, maksudnya justru malah anti masang copotan. Oh gitu. Jadi kalau banyak customer juga mintanya copotan. Kalau masang copotan, mending kita nggak masang. Kalau mau masang silakan, tapi biar di kita. Oh. Gitu. Karena itu apa ya, kayak bom waktu ya. Oh gitu. Karena ketemu mobil yang pakai copotan itu masalah semua. Oh iya. Selama ini sih ketemu gitu, bocor lah, apalah. Karena lu nggak mau ribet kayak ya Iya. begitu akhir-akhirnya lah ya. Karena gitu. kita kan bengkel kan ya, balik lagi after sales. Pasti kalau masalah yang ditanyain kan yang masang. Iya sih benar. Padahal produknya yang memang udah umurnya segala macamnya kan, Bener, kita nggak mau ngambil resiko lah. Bener juga Gitu. sih. Iya juga sih, betul. Ya walaupun bukan ori copotan gitu kan, tapi ya penting baru gitu. Jadi karetnya baru, semuanya baru. Jadi benar-benar ya beberapa tahun ke depan masih aman lah ya. Dan masakannya kan kalau aftermarket ya, bicara bukan ini doang, bebas itu juga aftermarket. Masalahnya kan gampang, itu 1 hari kelar. Oh. Cuman dipotong, lalu press. Tempel. Dia nggak pakai bikin goldnya segala macamnya. Iya itu jalur-jalur airnya itu gimana itu? Nggak ada jalur air. Lah terus? Ya airnya tidak masuk. Oh gitu. Kalau yang copotan kan airnya masuk, Iya, jadi dia airnya dibuang lewat talang. Yes, Nanti betul. kalau pertama-tama aman, lama-lama talangnya yang keropos, selangnya yang bumpet, jadi dia keluar lagi. Pertama-tama aman, nanti tinggal tunggu. Apalagi talangnya bikinan ya. Iya. Selang pembuangannya bikinan, gitu. Banyak gitu. itu kasusnya. Jadi Ya, lu cuman lebih ya, baik mendingan udah aftermarketnya sekalian gitu ya. cuman nggak tahu ya, mungkin ada orang yang bisa memasang dengan benar-benar rapih di luar sana, kita kan nggak tahu. Cuman kalau gue sih ya enggak, karena emang kita bisanya yang gini, lebih minim resiko, lebih mudah. Iya sih benar. Dan gitulah, kan nggak ada masalah kan gitu ya. Gila, ya. Jadi gitu teman-teman tuh, jadi tiap builder, tiap bengkel itu ya beda-beda sih ya stigma itu ya. Ada yang seneng pakai copotan ori lebih baik, atau ada juga yang
kayak masuk begini tuh pengen kan produk aftermarket yang minim resiko jatuhnya ya Mas. Betul. Ya? Minim resiko dan bikin customer juga happy jadinya udah masang apa namanya itu sunroof ngeluarin biaya tiba-tiba baru juga 3 bulan bocor. Nah, kan risiko tuh gitu. Jadi mendingan ya udah kita jauhin risikonya, mendingan ngambil yang aftermarket sekalian. Gitu. Makanya kita balik lagi pemilihan kepada customernya sendiri maunya gimana. Gitu teman-teman. Sekarang gue pengen lanjutin lagi nih. Sore Syahdu bersama Mas Agung nih dengan mobil FK hatchbacknya Doi. Let's go. Oke, akhirnya kita udah sampai di bengkel begini, udah tadi nyobain nih, dan menurut gua ini enak banget. Settingannya pas, kerasnya nggak keras banget, ya jadi masih aman lah, apalagi dipakai road trip masih aman banget ya, Mas Agung ya. Gila luar biasa nih dari ASN Garage, top. Sekali lagi thank you Mas Agung. Sama-sama. Udah boleh dicobain ya kan mobilnya nih dari ASN Garage, luar biasa banget. Oke teman-teman, jadi teman-teman untuk manapun itu pengen penasaran atau pengen modifikasi mobilnya bisa aja langsung tanya-tanya ke Mas Agung dan di sini nih Instagramnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai hari ini. Terima kasih sudah menonton NMA TV. Bye bye.